A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Sekali lagi kita masih mempelajari etika murid kepada guru, dan sekali lagi juga semakin membuat saya pekewoh untuk membacanya, karena sekali lagi okelah, saya ingin menganggap diri saya bukan guru kalian, tapi saya ingin menganggap diri saya murid dari guru-guru saya. Oke? Kita semua murid, oke? Ya? Nah, kita semua murid. Kalau saya menganggap guru kalian, saya ndak kuasa, nggak tega melanjutkan membaca ini. Paham? Ya? Anggap saja saya juga murid. Ya bukan, ya memang saya muridnya guru saya. Wasatisu utawi kang kaping 6, etika yang ke-6 bagi seorang murid kepada gurunya. Ayyas biro iku yen to sabar sapa muta'allim ala jafwatin. Jafwah itu aslinya ini loh. Kalau kalian suka tiba-tiba saya lagi suntuk gitu kan, diem aja di kelas, terus seharian itu nggak ada ceritanya sama sekali gitu, terus kamu bilang garing gitu, paham? Hah? Itu jafwah. Terus apa itu maknanya jafwah itu? Masuk garing ngono ya? Boring. Enggak juga. Jadi sikap yang tidak mencerminkan familiar, tidak mencerminkan kaku wes kaku ngono ae wis. Hah? Kaku gitu ya. Ala jafatin ing atase kaku, serawung kang ora kepenak niku ngoten nggih. Tasduru kang metu apa jafwah minasaihi saking guru. Waduh, bahkan ausu khuluqihi utawa alane, waduh mosok ngono lek ora kepenak ngene. Ausu'i khuluqihi utawa alane budi pekertine syekh. Suatu saat tiba-tiba kamu melihat gurumu punya etika yang tidak seperti biasanya, pokoknya etikanya kurang baik, maka kamu tetap harus bersabar. Kamu tetap harus ini lanjutannya apa? Makanya walayasud dahu lan yento orang nyegahu ing muta'alim zalika apa mengkono jafwah an mulazamatihi saking netepi syekh wa'tika dikamalihi lan ngeyakinake kesempurnaane syekh. Apapun yang kamu lihat dari gurumu, meskipun suatu saat terlihat etikanya kurang baik, jangan sampai hal itu menyebabkanmu kemudian merasa ini sudah tidak cocok lagi jadi guru saya. Hati-hati ini, paham? Mbak? Jadi meskipun terlihat gurumu sedang punya etika yang kurang baik, kita sebagai murid, oke gitu ya, tetap jangan sampai kurang penghormatan kita terhadap guru kita. Kita tetap harus meyakini bahwa guru kita lebih sempurna daripada kita. Ada cerita, tuh kan ada cerita. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau sudah pernah itu ya, belum ya? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya seorang murid yang sangat dicintai karena mengalim, pinter, etikanya bagus, rajin, oke, sopan, pokoknya murid yang terkasih. Dulu kan udah pernah tak ceritakan tentang Abu Yusuf dengan Abu Hanifah. Abu Yusuf juga murid terkasihnya Abu Hanifah. Ini saya lupa namanya, salah seorang muridnya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu juga murid yang paling disayangi. Saking sayangnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, setiap beliau makan apa saja selalu hanya dimakan separuh, tapi kemudian yang separuh diberikan kepada muridnya itu.
Apa saja. Makan pisang ya cuman dimakan separuh terus diberikan kepada muridnya itu. Kamu mau gitu? Iya, kita rebutan ya. Iya, alhamdulillah. Terus begini, suatu saat ada orang yang dengki sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berusaha menfitnah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagaimana caranya? Ketemu ide. Oh, ini aku ketemu ide untuk menfitnah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka orang yang ingin menfitnah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi mencari bapaknya murid terkasih tadi. Paham ya? Ketemu. Pak, kamu punya murid, anak di mondok di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh ya, anak saya itu yang paling disayang oleh gurunya. Oke? Kemudian orang yang memfitnah tadi, kata siapa? Anakmu semenjak mondok di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu selalu dikasih makan sisa. Ini loh, garis bawahi omongannya ini ya. Selalu dikasih makanan sisa. Titik. Bukan kok sisanya guru enggak, sisa gitu aja. Paham nggih? Nah, coba kalau misalnya ya tiba-tiba ada yang lapor orang tuamu, Al Husna itu semenjak dipegang Pak Nazif makanannya sisa terus. Anak hanya dikasih makanan sisa. Orang tuamu mendengar bagaimana? Ayo. Misalnya ada fitnah seperti itu. Makanannya itu semuanya sisa, yang dikasihkan ke santri itu hanya sisa saja. Nggak pernah makanan yang pertama, itu hanya makanan sisa-sisa itu. Nah, bukannya sisa tapi sisa-sisa. Oke? Wah, mesti langsung ditarik semua. Oh, udah tarik semua. Nah, orang tuanya si murid terkasih tadi langsung terprovokasi. Singkat kata langsung sowan ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan untuk mencabut boyong putranya. Mohon maaf Kiai, saya rasa anak saya sudah cukup mondok di tempat Anda. Oh iya, Syekh Abdul Qadir silahkan. Oke, paham nggih? Beberapa waktu setelah si orang tua tadi mencabut anaknya dari pondok, kemudian selama berhari-hari mimpi yang ndak karu-karuan, pokoknya mimpi buruk terus. Oke? Akhirnya dia sadar, saya belum pernah tabayun, saya belum pernah klarifikasi, saya belum pernah mengecek kebenaran informasi saya langsung menarik anak saya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini pasti gara-gara itu. Maka kemudian dia menangis, menyesal, sowan kembali ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk meminta maaf sekaligus mondokkan kembali. Paham? Begitu nyampe di situ, Syekh Abdul Qadir Jailani tersenyum. Saya sebetulnya masih seneng punya murid anak Anda. Tetapi gara-gara Anda sudah meragukan saya. Paham? Ya? Tadi kan itu tadi akibat apa? Fitnahan tadi, betul? Kemudian orang tua itu punya keraguan yang luar biasa, menduga bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mencelakai anaknya. Masa anaknya dipondokkan cuma dikasih makanan sisa-sisa, bukan sisa tapi sisa-sisa. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jawabannya, aku sebetulnya masih seneng punya murid anakmu, tetapi saya mendapatkan ilham untuk menolak anakmu, dan saya tidak tahu anakmu nanti kelak jadi apa. Paham? Singkat kata, ya udah, nasi sudah menjadi bubur hanya gara-gara provokasi dan dia langsung percaya. Kemudian dia meragukan kesempurnaan akhlak sang guru. Cetok. Paham? Konon menurut Sahibul Hikayat anaknya kemudian tidak jadi apa-apa, padahal asalnya orang alim. Dia tidak jadi apa-apa. Allahu a'lam. Paham nggih? Artinya jangan sekali-sekali meragukan gurumu, meskipun terlihat etikanya sedang kurang baik. Paham Mbak Yu? Ini maksudnya seperti itu. Sudahlah, nanti gampang. Nanti kalau pas saatnya etika guru bagaimana, biar saya nanti membahasnya secara total. Tapi sekarang kamu paham nggih? Oke.
Jadi itu tadi. Makanya wayata awalu lan nakwili sopo muta'alim li af'alihi. Nanti saya jelaskan apa itu nakwili. Li af'alihi maring piro-piro pendamelane syekh. Allati rupane af'al yadharu kang pertelo annas sawaba apa sak temene kang bener khilafuha iku nulayani af'al ala ahsani takwilin ing atase luweh bagus-baguse takwil. Wah, ini. Jadi kalau kamu melihat yang terlihat di mata itu etika gurumu sedang tidak baik, kamu harus berusaha menerjemahkan sikap yang kamu lihat itu dengan terjemahan takwilan tafsiran yang sebaik-baiknya. Masih ingat apa itu takwil? Hamludz zahiri 'alal muhtamal alal muhtamal al marjuh. Jadi misalnya begini nih. Kalimat asad punya dua makna, betul? Singa dan lelaki pemberani seperti saya. Ya, Bang. Oke. Lafat asad punya dua kemungkinan makna. Ada kalanya maknanya apa? Singa, ada kalanya laki-laki pemberani. Tetapi makna yang paling utama apa? Yang langsung difahami orang, asad itu maknanya singa. Tapi kalau misalnya saya bilang begini, saya melihat asad sedang naik sepeda, atau saya melihat asad sedang membeli pia-pia, akhirnya kamu harus memaknai makna yang kedua toh? Padahal makna yang kedua itu sebenarnya makna yang utama atau yang kedua? Yang kedua. Gara-gara ada apa? Gara-gara ada kata-kata membeli. Masa mungkin apa singa membeli pia-pia? Paham? Begitu itu namanya takwil. Oke? Jadi misalnya suatu saat, misalnya saya kasih contoh yang paling mudah saja ya. Gurumu tiba-tiba mohon maaf, udahlah saya aja kalau contoh jelek saya aja ya. Suatu saat tiba-tiba saya berjalan berdua dengan seorang wanita cantik yang bukan istri saya. Oke, ini selalu pasti ada maknanya dua toh. Yang satu selingkuhan, yang satu itu kok calon mantu. Calon menantu masih nggak boleh diajak jalan-jalan. Nah itu kemenakan, paham ya? Hei, jadi saya jalan dengan seorang cewek cantik, apalagi mesra tak peluk-peluk begini. Ini lahirnya, zohirnya buruk nggak? Buruk. Tapi kan itu mempunyai dua kemungkinan pertama itu selingkuhan saya, berarti buruk toh. Kemungkinan kedua itu kemenakan saya, mahram saya, paham? Nah, jika kamu melihat saya punya etika seperti itu, maka kamu harus memilih makna yang kedua. Oh, itu kemenakannya. Barangkali sudah 30 tahun, sekian tahun nggak ketemu, paham? Memang abah itu kalau sama kemenakannya sayang banget gitu kan. Sama kita-kita aja sayang, apalagi sama kemenakannya. Begitu kan harusnya, paham? Nah itu namanya apa? Mentakwili sikap yang kelihatannya kurang baik. Paham? Paham? Jadi sekali lagi kalau kamu melihat gurumu punya etika yang kurang baik, harus kamu takwili dengan takwil yang sebaik-baiknya. Sebab setiap persoalan pasti kemungkinan ada dua makna. Makna yang memang kelihatannya seperti yang kelihatan, oke? Nyatanya saya berjalan dengan wanita yang bukan
Istri saya kok bukan mahram. Wong belum tentu gitu kok. Ya kan? Faktanya apa? Saya jalan dengan wanita cantik yang bukan istri saya. Nah, itu sekali lagi punya dua satu kemungkinan jelek, yaitu apa? Selingkuhan. Yang kedua kemungkinan terbaik, yaitu kemenakan. Paham ya? Nah, itu silahkan contoh seperti itu kamu kembangkan sendiri. Paham? Kamu melihat apa misalnya? Ya apalah gitu ya. Etika gurumu yang kelihatan matanya kurang baik, kamu harus berusaha mencari takwilan atau tafsiran yang terbaik. Itu maksudnya wa yata'awwalu. Wa idza jafahu, lan ing dalem nalikane napa bersifat kaku hu ing muta'allim asy-syaikhu sapa guru, nggih, ibu tada mongko ngawiti sapa muta'allim huwa hiya muta'allim bil i'tidhari kelawan nyuwun ngapura wa adhara lan ngetingalake sapa muta'allim adzamba ing kesalahan lahu marang syekh wal atsba lan ing maidu alaihi ing atase dzambun, maidu kena getun kena, fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono kang tinutur abqa iku luweh nglanggengake limawat dadi syaihi maring asihe gurune muta'allim ala tauqifihi ing atase nuntun muta'allim fima ing dalem perkara fihi kang iku ing dalem ma fadilatun utawi kautamaan wa ala taubihi lan ing atase maidu padha mawon maidu murid muta'allim ala ma ing atase perkara fihi kang iku ing dalem ma naqisatun utawi kekurangan au ala kasalin utawa ing atase keset ya tari kang anyar teko apa kasal hi ing muta'allim. Kesetmu anyar teko apa gawan bayi anyar teko ya asline ngono apik kabeh ya, anyar teko ya. Tapi tekone terus ora lunga-lunga Astagfirullahaladzim. Awet. Sifat malas itu ya, sifat malas itu apakah gawan bayi itu? Bakat alami ataukah hei, sifat pemalas kalian itu bakat alami atau sesuatu yang baru saja datang gitu? Anyar teko berarti. Mohon maaf, barangkali kalian pernah mengalami seperti ini. Seseorang dari rumahnya rajin, sopan, oke? Begitu mondok malah malas, tidak sopan. Astagfirullahaladzim. Ada nggak gitu? Ada. Terkadang beruntung anak seperti itu segera sadar. Tapi sadarnya masih separuh. Apa coba? Ini gara-gara saya mondok jadi saya anak jelek. Memang pondok itu bikin saya jelek. Ini namanya sadar separuh, paham? Paham? Sadar bahwa dia dulu anak yang rajin di rumahnya, ketika kemudian mondok, paham ya? Nah, ini apalagi kemudian ditulis di media sosial. Waduh, semakin memojokkan pondok. Apalagi kalau pondok putra. Di rumah ndak pernah ngerokok, begitu mondok, wah jadi perokok, paham? Maka kemudian, ini pondok memang ajang untuk membuat anak jadi perokok. Itu sadar tapi sadar separuh, paham? Ya, jadi sebetulnya ya itu tadi pondok ya dimaksudkan untuk mendidik kalian, tapi gara-gara itu loh sifat kasal ini tadi ya, sifat pemalas yang nah ya sudah lah yang jadi ya tari apa anyar tek kok apa kasal hiing muta'alim
Au ala taksirin utawa ing atase ceroboh. Yu'ani kang ngenani apa ceroboh ing muta'alim. Au ghairi dzalika utawa liyane mengkono nganti nutur mimma kang setengah saking perkara fi iqafi kang iku ing dalem ngendhekake ma alaihi ing atase muta'alim wa taubihi lan maidu muta'alim mubtada muakhare fi mau irsadu utawi nuduhake muta'al lim wa islahuhu lan bagusi muta'alim. Jadi begini, jika tiba-tiba suatu saat gurumu itu ada perubahan sikap, kalau tadi perubahan sifat ya, atau perubahan etika, apa tadi tugas kamu? Harus mencari takwil yang terbaik. Itu kalau kamu mau lihat sikap, sifat atau etika gurumu berubah. Kalau kemudian kamu melihat sikap, sekarang sikap gurumu yang berubah, dulu familiar, dulu isikam, paham? Dulu suka bercanda, oke? Tiba-tiba kaku banget. Gak pantas aku ya. Ya, nggak mau. Ya, pokoknya tiba-tiba. Nah, maka apa yang harus kamu lakukan? Pertama, langsung meminta maaf. Pasti something wrong. Ada sesuatu yang salah. Salah kenapa? Ini pasti saya yang bersalah. Jadi kalau kamu melihat sikap gurumu berubah, kamu harus langsung, ini pasti saya yang salah. Pangapunten yai, paham? Pasti kula sing lepat, kula mboten anu dan lain sebagainya. Cetok? Paham? Ini pancen kula sing dereng saged jenengan didik kiai. Ngoten lho, bisa ta? Abot jenengan. Ngakoni kesalahan dhewe jenengan abot ta? Ya, pemenah wong tua, orang tua atau wali, kecenderungannya pasti menyalahkan pihak pondok. Iku iya wis ngono iku. Kecenderungannya menyalahkan pihak sekolahan. Iku mesti ngono iku. Padahal mohon maaf. Kenapa orang tua atau wali santri itu lupa? Sejatinya tugas mendidik anak tugas siapa? Orang tua. Oke. Jadi kalau ada kesalahan anak itu, ya sikapnya jangan menuntut lembaga pendidikan, tapi bertanya dulu gitu loh, paham? Ya kan? Ini kenapa anak saya seperti ini Pak Guru? Kalau anak saya salah, pertama kali harus begitu. Kalau anak saya salah, saya mohon maaf. Enggak kok malah sebaliknya. Ini bagaimana toh Pak Kiai? Anak saya dulunya itu rajin di rumah. Saya pondokkan di sini kok malah jadi begini. Ini penjenengan bisa ngelola pondok enggak? Loh itu ada yang seperti itu. Sama seperti yang meragukan tadi loh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hati-hati, saya bukan ngancam, bukan. Kita semua sama-sama berusaha dan tolong jangan lupa sebenarnya tugas mendidik putra, anak, putri ini semuanya adalah sebetulnya tugas orang tua. Ada yang begini, ya salah sendiri kamu buka pondok. Ada yang bilang begitu, salah sendiri kamu buka pondok. Saya tidak bisa jawab kecuali seperti ini. Yang saya tahu, saya dengar dari berbagai senior-senior saya, pondoknya Mbah Dolah itu dulu asalnya begini. Mbah Dolah, Mbah Salam ngaji. Oke? Ngaji biasa, belum punya pondok. Tiba-tiba dari desa apa gitu kan, ada 10 orang. Mohon izin Mbah, saya mau ikut pengajian penjenengan, tetapi supaya pengajian nanti lebih intensif, bolehkah kami bawa gubuk kami di sebelah rumah jenengan? Paham? Jadi dulunya pondok putra itu, pondok depan ini, pondok PH Pusat, itu tidak ada pondok. Ya hanya dalamnya Mbah Salam. Tiba-tiba 10 orang izin bawa gubuk, tahu gubuk? Ya, itu entah tahun berapa, saya belum lahir. Tapi saya pertama kali ke sini itu masih ada gubuk-gubuk itu. Masih ada sekitar 3. Asli, gubuk asli, oke? Betul-betul gubuk. Nah, satu gubuk berdiri.
Orang lain lihat, kok enak ya, boleh bikin gubuk di sebelah rumahnya Mbah Salam. Akhirnya 2, 3, akhirnya terbentuk menjadi pondok. Berarti kalau begini, yang mendirikan Mbah Salam atau masyarakat? Pondok yang asli itu tidak pernah berdiri, tidak pernah didirikan oleh pemilik pondok, tapi masyarakat yang datang sendiri. Bikin godaan, tahu godaan? Iya, bikin gubuk-gubuk sendiri di sekeliling rumah Kiai. Itu saya yang bisa menceritakan kepada kalian pondok ini. Jadi jangan sampai, kalau kami iya masih banyak kekurangan, tapi bahasanya itu yang enak dong kalau negur, kan begitu. Ya kan, ini ada apa ya Pak ya, kenapa ya anak saya, ya yang slow saja lah gitu. Ini kok dasar ini udah mulai yang megang yang muda-muda, enggak bisa apa-apa lah, ini enggak enak. Apalagi lupa bahwa sebetulnya tugas mendidik itu adalah tugas orang tua, tetapi pondok itu membantu. Nah kalau saling membantu ya saling pengertian, mari bekerja sama. Di pondok diusahakan melakukan rutinitas kegiatan, memperketat peraturan sedikit demi sedikit. Tapi juga tolong di rumah nanti setiap kali liburan, aku udah pernah bolak-balik bilang ya, iya biasanya itu kalau kamu pas liburan, kesempatan foya, mulai dari masakan, ya toh, ibumu pasti mulai masak yang enak-enak, mumpung kamu di rumah. Itu namanya orang tua tidak membantu program pondok dalam hal apa? Dalam hal mendidik kalian di pondok selama KBM aktif, kamu dididik nah paling-paling hanya sate sambal tempe, sate sambal terong, ya kan? Tapi begitu kalian pas liburan pulang, betul-betul sate beneran. Ya Kentucky Fried Chicken. Bukan Kentucky, enggak, ngemplak fried chicken. Paham? Nah itu. Oke lah. Yang penting jangan saling menyalahkan. Kita cari kesalahannya di mana, bukan pada siapa. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, tetapi dari pihak kalian sebagai murid, dari pihak kita sebagai murid, kalau terjadi perubahan sikap oleh guru, maka yang pertama kali ya nasihat Mbah Hasyim Asy'ari adalah langsung meminta maaf. Ya, paham nggih? Lanjut. Wa yu'addu. Oh iya. Lan den wilang dalika apa mengkono kang tinutur minas saking guru min ni'amillahi. Saking pira-pira kenikmatane Allah. Bi'tina isyaihi kelawan perhatiane guru, bihi kelawan murid, wa nadrihi lan peningalane guru ilahi maring murid. Fa inna dzalika, karena sak temene mengkono-mono kang tinutur amyalu iku luweh nyondongake likol bisyaihi maring atine guru, wa ab'atsu lan luweh nangeake, luweh mbangkitake alal i'tina'i ngatasi perhatian bimasolihi kelawan piro-piro kepentingane murid. Maksudnya apa? Jadi ketika ada perubahan sikap dari guru kepada muridnya harus kecenderungannya apa? Menyalahkan diri sendiri. Menduga kuat bahwa perubahan sikap guru itu akibat kesalahanmu murid. Bisa jadi karena memang kamu tiba-tiba mulai malas, atau sebetulnya tidak malas, tetapi karena misalnya gara-gara ngerjain KT, kamu suka keluar pondok. Oke? Keluarnya ya namanya keluar, sebetulnya keluarmu wajar-wajar saja, tapi terus sambil apa? Sambil beli es lah, oke? Pas kebetulan beli es, padahal kamu hanya beli es. Saya melihat ternyata yang saya lihat pada beberapa detik ini kamu berada di samping seorang lelaki, oke? Kan mungkin saja begitu. Mungkin enggak? Maka terus kemudian kamu ketemu saya, terus saya cemberut.
Saya cemberut, saya bahkan cemberut dan lain sebagainya. Nah makanya, oh ini berarti pasti ada kesalahan saya. Meskipun sebetulnya kamu tidak bersalah 100%. Ya karena memang ya namanya haus ya. Dari isrofan misalnya, Masya Allah gitu kan. Tadi isrofannya bulet lagi kan gitu. Disuruh ini suruh itu ya kan. Hei, ini ya bimbingan KTA bulet lagi itu kan. Nah, terus kemudian apa? Kamu ya sekedar beli es, kebetulan di situ ada cowok begitu kan, ya kebetulan aja, ya, bukan kok janjian, apa? Oh bakule. Nah jadi sekali lagi apa? Itu tadi setiap kali ada perubahan sikap, kamu harus meminta maaf. Cari-cari kesalahanmu, jangan cari-cari kesalahanku. Abah cemberut, oh paling habis dimarahin Umi. Ya udah gitu. Kemarin di kelas apa? Lupa saya. Kok ngantuk, Bah? Yo ngantuk, semalam belum tidur gitu kan. Sampai dimarahin Umi. Dimarahin gimana? Ya dimarahin. Kan saya kemarin tuh ngaji sampai jam 2:30. Jam 2:15. Jam 2:15. Jam 3 udah mulai ngaji lagi. Pajar. Akhirnya malam pagi semalam nggak tidur. Wah, Umi marah-marah. Umi marah-marah. Nggak menjaga badannya, kesehatan nggak dijaga gitu kan. Paham? Aku kan curhat di kelas ya kan. Tiba-tiba ada yang bilang, itu nggak marah, itu tanda sayang. Oh iya ya. Oh iya ya gitu. Paham. Iya itu tanda sayang gitu kan, itu nggak marah, paham ya. Demikian juga saya kalau marah sama kalian itu nggak marah, itu sayang, paham. Gitu loh maksud aku. Nah, iya, dasar suka ngeceng gitu kan, begitu. Itu maksudnya aku jangan begitu. Nilai cewek yang suka ngeceng dengan yang nilai cewek pingitan, tahu pingitan? Nggak pernah keluar, nggak pernah menampakkan diri kan? Itu lebih mahal mana? Lah iya, makanya aku suka marah kalau kamu suka ngeceng, paham? Paham tak durung? Nah, itu tanda sayang, oke? Jangan sampai hargamu turun, oke? Iya, jangan sampai hargamu turun jadi murahan, naudzubillah. Naudzubillah, apalagi kalian ini putri, jangan. Jadi kalau kamu nggak boleh keluar, itu maksudnya kita sayang, jangan sampai hargamu turun. Ibaratnya, berulang kali saya katakan, kalau ada kue-kue di pasar yang tertutup rapi dengan yang terbuka, kamu pilih mana? Tapi biasanya yang terbuka itu kan cenderung dikerubungi lalat ya. Artinya apa? Cewek-cewek yang terbuka kan cenderung dikerubuti cowok toh? Iya enggak? Jadi kalau persoalan kamu hanya ingin seperti makanan yang banyak dikerubuti lalat, ataukah kamu makanan yang disantap oleh orang yang memakannya dengan penuh sukacita? Paham? Kalau tujuan hidupmu hanya kelihatan laris, banyak dikunjungi cowok, silakan buka auratmu, nanti banyak lalat masuk. Loh ini bener ini. Ini bener. Loh itu ya Allah, di masyarakat tertentu ada cewek enggak pernah diapelin cowok, dibully. Bahkan antar orang tua. Sesama orang tua nih, sama-sama punya anak cewek. Sorry, ini banyak terjadi. Ya kamu karena kamu di pondok jadi nggak paham ya ini, belum paham ya kan? Iya, saya yang di luaran itu paham begitu. Misalnya ada 2 orang sama-sama punya anak cewek, oke? Saling ngobrol santai, tiba-tiba sampai pada begini. Anakmu sudah ada yang ngapelin belum? Anak cewekmu sudah ada yang ngapelin belum? Belum. Ya, kurang penampilannya, bagaimana lu segala macam gitu. Iya, jangan-jangan ini anakmu memang apa? Sana ajak pergi ke salon. Paham? Niru-niru yang bintang film K-pop itu. Wah, hari berikutnya bener. Bapak yang tadi aslinya punya anaknya itu pingitan, oke? Akhirnya anaknya disuruh penampilan yang terbuka. Cowok, lalat datang mengerubut. Wah, dia bangga, Masya Allah, anakku laku.
Anakku sekarang laku. Kemudian ketemu lagi temannya tadi, bangga. Alhamdulillah sekarang semenjak aku turuti nasihatmu kemarin tak masuk ke salon sebentar. Ke. Masya Allah setiap malam minggu itu sampai antri yang apel. Itu terjadi di luaran mbak-mbak. Itu terjadi di luaran. Apakah kamu seperti itu maunya? Lah iya, makanya setiap kali aturan yang kita berlakukan yang seolah semakin memperketat kalian itu semata-mata demi cinta kami kepada kalian. Supaya benar-benar seperti kue-kue di pasar yang tertutup rapat, yang tidak satupun lalat mengeru bunyi, paham? Tapi giliran dipinang oleh seseorang yang wow, Farisul ahlam, lelaki pujaan hidupmu, yang ternyata dia juga tidak pernah masuk angin. Tahu, dia tipe-tipe cowok yang juga pingitan. Sejak kecil hanya di pesantren, saat di pesantren langsung ke Arab. Begitu. Loh, saya hampir yakin kalau kamu menjaga diri kamu, ya pasti kamu, iya kan, as-solihun lis-solihato, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrikin. Iya tidak? Begitu, ini Al-Quran. Kita yakin nggak dengan Al-Quran? Yakin. Tapi kan fas-solihatu, aduh ya Allah, Masya Allah. Nah begitulah ya, jadi ya udah ya, pingitan aja deh. Stop ngeceng, setuju? Yes, alhamdulillah. Itu demi masa depan yang lebih cerah, oke? Mbak, barangkali mohon maaf, saya pernah bilang di kelas-kelas 3 Aliyah. Sekarang tak umum lah untuk kalian semuanya. Tipe cowok itu memang nakal. Nakalnya maksudnya bagaimana? Kalau masih dalam usia pacaran, nyarinya cewek yang buka-bukaan. Maksudnya cewek terbuka. Paham? Dalam taraf usia pacaran, oke? Cowok itu selalu nyari cewek yang menarik. Menarik dalam arti apa? Penampilannya terbuka, auratnya terbuka, itu pasti. Tapi kalau giliran cowok nanti pada fase berikutnya memilih calon istri, calon ibu dari anak-anaknya. Ingat ini, memilih calon ibu dari anak-anak. Dia si cowok akan memilih cewek yang pingitan. Cewek yang betul-betul tidak pernah dikerubuti lalat manapun. Paham, Mbak? Artinya dia curang nggak cowok itu? Kalau kamu tahu cowok itu curang, makanya kamu jangan ngeceng. Paham? Kamu jangan berpenampilan yang terbuka. Kamu jangan suka gerapia, supel dengan cowok. Kalau ketemu cowok cemberut-cemberut aja, Mbak, pengen apa Kang? Yang cepet ngomong ini, Mbak. Sak perlune wae Kang. Anu Mbak iki engko arep ono ada ya, terus apa nek sing perlu ono begitu. Jangan kok malah membuka pintu, ya. Sudah selesai pembicaraan ini nanti kerjasama tentang perpisahan misalnya, ya kan? Udah selesai pembicaraan, kamu masih gini, masih ada yang perlu saya bantu Mas. Apaan itu? Jangan tutup segala pintu, oke? Paham? Ingat, mereka itu kucing gandong. Kalian ini gereh ikan asin. Ikan asin yang ditutupin aja kalau masih tercium oleh hidung kucing, kucing akan berusaha membuka tutup itu, betul? Apalagi kalian wahai ikan asin. Kau buka diri kalian, berapa banyak kucing-kucing ganas ini akan menerkam kalian. Loh iya bener ini. Paham nggih?
Memang begitu, cowok sekarang itu curangnya bukan main. Curang apa tadi? Kalau masalah pacaran, hubungan muda-mudi yang di luar pernikahan itu, astagfirullahaladzim ya. Itu yang dicari itu cewek-cewek yang terbuka-terbuka. Entah terbuka cara ngomongnya, free, terus cara pergaulannya, bahkan sampai pada aurat. Cowok-cowok itu tidak ada yang tertarik dengan kamu yang pakai blong-blong itu. Tapi nanti ketika mereka akan memilih calon ibu anaknya, paham? Paham? Ya anak-anaknya. Maka calon mempelai laki ini akan memilih wanita yang tertutup, yang pakai blong. Dicari. Dulu mondoknya di mana? Al Husna. Wah. Rebutannya nanti kalau sudah pada fase dipinang, paham? Tapi kalau kamu masih mondok, memang nggak begitu laku kalian itu. Iya, nggak apa-apa, nggak laku nggak apa-apa hari ini. Tapi nanti pada saatnya pasti orang tahu, oh itu loh lulusan Al Husna itu memang beda. Begitu sopan. Orang tua mana yang nggak akan tertarik mengambil kalian menantu? Sayangnya aku hanya punya satu kesempatan hari ini untuk mengambil kalian menantu satu saja, ya kan? Paham ya? Oke. Paham gini niku nggih? Jadi itu. Jangan tertarik untuk membuka diri, ya. Jangan tertarik untuk membuka diri. Kalau pas lagi apa? Ya itu tadi, misalnya saya kasih contoh ya, karena memang ada hubungan organisasi dengan teman-teman lelaki, ya begitu seperlunya, ya, dan tidak perlu basa-basi. Wonten apa Kang? Ngono ya. Iki Mbak anu cara sampean, ya menurut kami begini, oke? Apa meneh Kang? Nah, begitu. Harus kaku begitu. Ya. Ya enggak sengak, enggak, tapi pokoknya begitulah. Ojo ngono Mbak. Apa nih sing salah Kang? Ngono ya. Maksud kita bertemu ini untuk apa Kang? Ya merancang ini nanti bagaimana? Ya biasanya bagaimana kami iuran berapa, sumbangsinya berapa, tulis di situ aja Kang. Begitu. Enggak kok. Anu Mbak oh nggih, Masya Allah nggih. Ih sae Kang niki Masya Allah. Sudah selesai pembicaraan masih ada yang perlu saya bantu Kang. Astagfirullahaladzim. Paham ya? Oke, lanjut. Wa idza auqafahu. Lan ing dalem nalikane ngendhekake hu ing muta'allim. Asy-syaikhu sapa guru. Ala daqiqatin ing atase aduh ra kepenak iki jenenge lelembut itu ora makhluk halus lho ya. Lelembut min adabin saking tata krama. Au naqisatin utawa kurang. Kekurangan saudarot kang muncul apa naqisa minu saking murid kana kang ana sapa guru ya'rifu iku pirsa sapa guru ha ing naqisah min qablu saking sedurunge fala yudhiru mongko ora ngetingalake sapa guru annahu ing sak temene guru syekh kana iku ana sapa syekh guru arifan iku pirsa biha kelawan naqisah wa ghafala lan lali sinten syekh anha saking naqisah bal yaskuru balik matur suwun asy-syaikhu sapa guru ala ifadati ing atase ngaturi pirsa guru zalika ing mengkono-mengkono naqisa sak piturute wau wa'tina ihilan perhatiane guru bi amrihi kelawan perkarane murid fa ing kana mongko lamun ana lahu fa in kana lahu fi dzalika udhrun wa kana ila musabi aslah fala basa fa in kana mongko lamun ana lahu iku kedue guru dzalika apa mengkono kang tinutur udhrun apa alasan
Wa kana lan ono i'lamu syaihi apa maringi ngaturi pirsa guru, i'lamu syaihi apa ngaturi pirsa guru bi kelawan dalik aslaha iku luwih patut fala ba'sa. Mongko ora ana bahaya iku maujud. Wa illa lamun ora fala ba'sa taroka mongko tinggal sapa murid hu ing dzalik illa ayyatarattaba kejaba yen to kahasilake terhasilkan ala tarki bayanil udhri ing atase ninggal jelasake halang alasan ing atase ninggal jelasake alasan mafsadatun apa kerusakan fayata'ayyanu mongko dadi tertentu iklamuhu apa ngaturi pirsa guru. Niki rada mbulet iki. Wa idza auqafahu sya'ala daqiqatan min adabin aw naqisatin sarana kane arifuha min qablu fala walana. Jadi begini. Kita ini kan Masya Allah Mbak Husna lagi. Dari tadi nyimak Masya Allah gitu. Oh iya. Masya Allah Al-Husna terus begini. Ya serapa. Hah? Oke. Sampai mana tadi? Jadi misalnya begini. Masing-masing murid itu kan punya kekurangan ya. Atau punya sifat-sifat yang memang perlu misalnya apa? Mendapatkan perhatian khusus dari guru. Kalau misalnya mestinya murid itu saya kok susah ngomongnya ya. Karena agaknya terlalu membebani kalian, membebani secara psikologis. Jadi misalnya begini nih. Misalnya begini, ada seseorang dari kalian punya sifat yang apa ya, yang nggak baik apa kira-kira contohnya? Nggak suka jamaah gitu misalnya, ya, oke? Pokoknya sejak dari rumah itu nggak suka jamaah. Pokoknya aku paling nggak suka jamaah. Aku paling suka tuh sholat sendiri, Masya Allah begini. Biar bisa khusyuk benar. Itu pokoknya kamu punya sifat yang begitulah. Ketika kamu sudah berhadapan dengan gurumu, harus kamu pertimbangkan, kira-kira sebaiknya saya haturkan sifat buruk saya ini kepada guru atau tidak. Paham? Kalau misalnya kamu yakin bahwa atau menduga kuat bahwa jika kamu beritahu gurumu itu, maka gurumu akan mendidikmu dengan kebaikan, oke? Kalau kamu terus terang, saya itu begini, begitu loh ya. Nah maka silahkan itu diaturkan kepada guru, paham? Hei. Tapi kalau kamu rasa, aduh susah saya ngomongnya nih. Contohnya sing piye ya? Ya itu tadi deh. Atau begini, apa ya contohnya? Ya udahlah itulah. Kamu pemalas, udahlah. Misalnya kamu pemalas dari rumah, memang bawaannya pemalas banget. Nah itu sebaiknya kalau kamu sudah menghadapi guru, kamu aturkan hakikatmu. Jika memang kamu berharap kamu akan dididik yang lebih, atau kamu memang siap untuk dididik yang lebih. Pak Guru, pondok, saya itu pemalas sejak dari kampung. Oh begitu, kamu maunya apa? Saya mau dididik sekeras-kerasnya. Oh begitu, tapi siap nggak kira-kira? Ya, sekali saya melanggar, saya siap dikasih sanksi yang sebesar-besarnya. Lu mestinya begitu. Paham? Atau dengan kamu menyadari kekuranganmu semenjak pertama kali masuk pondok, paling tidak kamu kan berusaha memperbaiki sendiri toh. Ya kan? Daripada nanti ketahuan guru sehingga kemudian gurumu bersikap yang kurang enak dengan kamu. Paham atau tidak? Lah aku sudah terlanjur mau lulus ini bagaimana, Bah? Ya udah terserah. Nanti besok kalau mau ada yang curhat sama saya, ya silahkan, enggak apa-apa. Paling tidak ada beberapa hari ini untuk saya berbuat mungkin, paham? Jadi misalnya apalah? Ya sharing ya, dalam bahasa kalian sharing lah gitu. Apa? Save? Maksudnya? Walah, ya jebol nanti HP-ku. Masa aku harus menyimpan ribuan nomor. Masya Allah. Sopo iku? Langgen.
Mboto. Mboto. Mboto jakenan kan? Jaken. Kenapa? Tadi di kelas juga begitu kayaknya. Enggak ada suara gitu. Ya Allah kasihan. Maro karo boto, astagfirullahaladzim. Dek mau poso? Bayar utang apa rejeb? Aku sudah bilang. Iya, kalau hanya rejeb dan Senin Kemis batalin aja, di kelas malah ngantuk gitu kok. Ya. Iya, tapi tadi udahlah. Oke, kembali sini nggih, paham nggih maksudnya? Jadi kamu membuka diri menyampaikan kekuranganmu di hadapan guru dengan harapan kamu akan dibimbing. Ya, oke. Wasabi'u alla yadkhula. Iku yen ta ora mlebu sapa muta'allim. Sowan maksudnya nggih. Ala syaihi ngatasé guru fi ghairil majlisi. Ing dalem liyane majelis al-ami kang umum illa bistidzanin kejaba kelawan nyuwun izin. Sawaun iku padha uga kana utawi yen ta ana asy-syaikhu sapa guru wahdahu iku suwijine syekh au kana utawa ana ma'ahu iku ing dalem sertane syekh ghairuhu sapa liyane syekh. Etika nomor 7 adalah kamu tidak boleh sowan nyelonong kepada guru kecuali di majelis umum, maksudnya di kelas. Kalau di kelas itu kan kamu memang itu tempatmu gitu loh ya. Ya kan? Artinya itu bukan tempat privasi guru, oke? Tapi kalau guru sedang di tempat privasi, maka kamu wajib meminta izin, jangan asal nyelonong. Paham? Kalau di kelas kan memang kamu suka nyelonong toh. Iya kan? Dari kamar mandi kan langsung gitu aja ya kan? Kan nggak minta izin, mestinya kan dok assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh saya masuk? Nggak boleh gitu misalnya gitu. Tapi kan kamu nyelonong aja kan? Itu nggak apa-apa karena itu di majelis umum, paham? Ya kan? Karena memang kelas itu tempatmu, oke? Ya meskipun tetap assalamualaikum gitu ya. Iya, tapi kalau di luar tempat umum, maka itu adalah semuanya tempat privasi guru, oke? Artinya kamu tidak boleh nyelonong, harus mintai. Baik ketika gurumu itu sendirian ataupun bersama orang lain, apalagi bersama Umi. Jangan ganggu ya, paham? Paham. Siap ya, tapi paling tidak tok assalamualaikum ya. Bareng matur bah. Budi sik. Ya, jangan tersinggung. Ini etikanya begitu, jangan suka nyelonong kecuali di tempat umum, oke ya? Ya apalagi mohon maaf di lorong kelas gitu kan? Ya kan? Di lorong kelas itu misalnya pergantian antar jam pelajaran, tiba-tiba kamu nyelonong ya boleh aja. Abah badhe matur gitu ya nggak apa-apa ya kan? Paham? Hah? Ya, tapi selonong gel, ya. Tahu selonong gel? Ya selonong boy aslinya istilahnya selonong boy. Asal nyelonong aja itu. Biasanya itu pekerjaannya cowok, selonong boy. Nah, sekarang jangan sampai menjadi selonong gel, paham? Paham ya? Iya, cewek kok suka nyelonong begitu. Selonong gel. Ada. Fa inistadzana. Oh. Iya. Lamun nyuwun izin sapa muta'allim. Bihaitsu ya'lamu kelawan sekirane pirsa asy-syaikhu sapa guru. Walam ya'dzan. Lan ora maringi izin sapa syekh lahu maring muta'allim in sarafa mongko budal sapa muta'allim wala yukarriru lan ora kena bolan-baleni sapa muta'allim al istidzana ing nyuwun izin. Kalau kamu sudah
Kalau kamu sudah minta izin masuk di tempat guru, oke? Assalamualaikum, sudah dijawab waalaikumsalam. Berarti guru tahu kalau kamu sedang minta izin. Kemudian guru tidak memberi izin, maka kamu harus kembali. Oke, jangan mengulangi permintaan izin yang kedua. Kecuali kalau assalamualaikum belum ada jawaban, ya kan? Bisa jadi guru belum mendengar. Ini sudah mendengar. Ya sapa iku? Kula badhe matur. Mau dhisik? Ya udah langsung aja kabur, paham nggih? Nah, kecuali kalau belum ada jawaban. Tapi ya jangan keras. Dok. Repot. Ya. Ini ada orangnya enggak sih? Astagfirullah. Dasar selonong gel itu ya. Paham nggih? Nah, jadi begitu. Bagaimana Mas? Sudah enggak berkabut kameranya? Oh iya, tadi berkabut ternyata kameranya. Ya oke lah gitu. Enggak apa-apa. Yang penting orangnya enggak berkabut. Nah. Jadi kalau kamu minta izin mau sowan guru harus sekali saja. Oke? Hei. Ya. Saya tuh kadang kasihan sama Dik Nung, kalian ketuk terus aja. Kasihan itu ya. Paham? Saya mau usul pasang CCTV aja di depannya gitu. Jadi kamu nggak perlu ngeduk pintu. Kalau ada orang baru biar Manung keluar gitu aja. Kasihan kamu dodak terus. Terutamanya Isrofan sakit. Ya. Iya, terus istirahatnya kapan? Lagi arep turu pokok. Esok sing butuh cah sanawi, sore sing butuh alia. Lah ya terus kapan? Ya. Paling tidak itu ya jangan setelah zuhur lah. Itu loh sesuai Al-Qur'an itu, mim ba'di sholatil zuhri itu kan. Wa hina tad'una siyabakum itu loh. Hei. Liyasta'dzinkumul ladzina iku lho. Ya Allah. Nanti dicarikan. Nanti setelah ini saya carikan. Oke? Nah, iya itu. Ada beberapa waktu yang kamu jangan sampai mengetuk pintu orang. Orang lain itu. Apalagi gurumu, oke? Ya, nanti saya atau search-nya itu kalau pakai kan gampang itu. Atau mungkin netizen ada yang membantu saya di ayat apa? Liyasta'dzinkumul ladzina itu. Ya. Apa? Liyasta'dzinkumul ladzina. Ayo. Biar saya terangkan langsung. Atau bukain mushafnya nanti kasihkan saya. Ya. Liyasta'dzinkumul ladzina itu jadi harus tahu lah ya. Itu etika Al-Qur'an. Sudah langsung salatu auratin itu loh, Mbak. Iya, apa saja itu. Coba kalau ada mushaf ya bukain nanti kasihkan saya, nanti tak bacakan. Iya. Nah, itu jadi orang lain aja kamu harus begitu, apalagi guru. Bahkan juga orang tuamu, hati-hati, paham? Meskipun itu bapakmu sendiri atau ibumu sendiri. Oke? Jangan mentang-mentang ibu sendiri, apalagi kamu lagi liburan gitu kan, mau manjanya setengah mati. Ya, jam berapa aja mau ngetuk pintu ayah, pintu ibu, papa. Astagfirullahaladzim. Ya, iya. Matur suwun si Budi. Oh ya. Nomor piro mau? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Cetok banget. Yang bawah ya? Yang bawah mana? Yang sini atau sini? Sini. Astagfirullahaladzim. Ini penerangannya nggak kelihatan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasat auratin. 1. Min qabli sholatil fajri. Sebelum sholat subuh jangan sampai meminta izin masuk ke kamar siapapun. Iya. Paham? Yang bukan kamarmu tentu saja. Kalau kamarmu kan nggak perlu minta izin. Min qabli sholatil fajri. Yang kedua, wahina tad'una thiyabakum minadh-dhahirati.
ketika setelah zuhur pada saatnya kamu melepas baju untuk istirahat siang. Oke? Paham? Dan yang terakhir, wa mim ba'di sholatil isya. Kalau sudah setelah sholat isya, ya jangan sampai mengetuk kamar orang lain. Pertama apa tadi? Sebelum sholat subuh. Kemudian yang kedua, setelah sholat duhur. Yang ketiga setelah sholat. Paham? Iya, bolehnya ya pagi jam berapa ya? Ya jam 7. Jam 7 juga mau siap-siap duha ya. Ya jam 9 lah. Jam 9. Iya, jam 9, jam 5 sore, oke? Hah? Begitu, jangan jam 3 sore. Apalagi jam 2. Jam 2 siang, ya kasihan, oke? Nah, oke, lanjut. Jadi jangan sampai nyelonong-nyelonong. Wa in syakka lan lamun mamang sapa muta'allim fi ilmi syekh. Ing dalem pirsane guru. Terus fala yazidu mongko aja nambahi sapa muta'allim fil istidzani ing dalem nyuwun izin fauqa salasi maratin ing dalem dhuwure telung pira-pira balan au salati turuqatin utawa au salasati toroqatin. Kalau turuqat itu beberapa jalan, tapi kalau toroqat beberapa ketukan. Nah, au salasi toroqatin utawa telu pira-pira ketukan lil babi kedue lawang. Jadi kalau kamu ragu, guru belum mendengar permintaan izin, bolehlah diulangi hanya sampai 3 kali saja, oke? Sudah 3 kali kok nggak ada jawaban ya? Kamu masih ragu, nggak boleh, langsung pulang aja. Setelah 3 kali langsung pulang, iya. Wong Nabi saja ketika siapa dulu? Ubadah bin As-Samit itu loh. Ajudannya itu pada ajudannya. Nabi itu hanya 3 kali saja. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Udah ditinggal. Padahal ternyata si Ubadah di dalam, ya kan? Iya. Ini kalau bos kan enggak gebrak-gebrak. Woi, kamu mau kerja enggak? Gitu kan? Ya kan? Orang sekarang kan begitu kalau sama bawahannya. Itu ngedok kamarnya bawahan, masya Allah. Ini nggak ada bawahan, nggak ada atasan nih, koyok rok wae. Ini nggak ada bawahan, nggak ada atasan. Perkara mengetuk pintu orang lain itu sama, paham gak? Nah, sama derajatnya. Iya, gitu. Saya pun begitu. Kalau aku kan tadi siap mbak, itu sebenarnya saya kan minta izin. Aku kan nggak pernah selonong boy. Paham? Aku saja pada mau masuk ke sini minta izin kalian. Iya kan? Aku kan terpaksa riak sedikit begini ya. Pamer dikit nggak apa-apa deh gitu kan. Aku mesti selalu sudah siap mbak, gitu kan. Kalau belum ya saya nggak akan masuk. Mana mungkin kamu sedang akrobat apa segala macam. Iya toh? Iya makanya itu. Jadi tidak mengenal batas usia, ya kan? Baik yang dimintai izin itu lebih muda atau apalagi lebih tua. Wah itu nggak boleh selonong boy, betul? Wal yakun lan becik ana torkul babi apa nodok lah. Wang khafifan iku alus. Ya ora kok brok-brok. Tak gitu kan. Bi adabin kelawan tata krama. Wa bi izharil asabi maksude. Wa bi azfaril asabi. Lan kelawan pira-pira kukune pira-pira driji. Nek notok iku kukune driji, Mbak, aja malah. Nah, ya, jadi tik gitu loh, paham? Hei. Nah, iya. Bisa gitu kan. Bukan kok enggak. Ini loh. Gitu loh. Paham nggih?
tok 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 ini. Iya. Paham nggih? Kok audiennya radi lola, kenapa sih ini? Enggak ada yang lola ya. Paham nggih? Jadi pertama pakai apa? Kuku. Ya kan, ngethuk pintu pakai kuku. Summa bil asabi mau kari-kari kelawan pira-pira dri. Tapi kolilan kelawan sithik, kolilan kelawan sithik. Nggih, lho iki kira barbar iki semene akeh. Enggak bisa ini. Wa idza ya udah dah situ aja deh. Ya udah itu wa idza adzina itu, nggih. Sampai situ itu masih separuh. Tapi yang pertama apa? Untuk etika nomor 7 ini sekali lagi tidak boleh selonong. Woi, ya kan? Persoalan selonong boy tidak hanya antara guru dan murid tapi antar siapapun. Paham nggih? Semoga sedikit-sedikit kita bisa melaksanakan apa yang ditulis oleh Mbah Hasyim Asy'ari ini. Sebab bagaimanapun Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu penting. Sebuah bangsa yang tak berakhlak, bangsa itu tidak ada artinya. Summa qal wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.